Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah di sini juga hadir ada Bapak Kora, ada Ibu Santi, kemudian ada Ustadz Anton, Ustadz Husein Muda, Bapak Rafi'i, kemudian juga yang lain-lain yang banyak sekali ya, membuat kita semangat. Terima kasih atas kehadirannya. Juga Mas Acit, alhamdulillah sudah sembuh ya, sudah sehat kembali segar. Mas Acit sudah sembuh, alhamdulillah, senang kita. Baik, kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasa di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Luciana nomor 1 di Semarang, kemudian juga Radio Komunitas di Bondowoso, Radio Rasil Mersi di Yogyakarta, dan lain-lain. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa jawaban yang diberikan oleh Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah Alatas. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Teddy di Bali. Assalamualaikum Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Ustadz, apa arti kata Bismillahirrahmanirrahim? Maksudnya makna di balik kata Bismillahirrahmanirrahim. Keagungan apa yang terdapat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Demikian Pak Teddy di Bali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah Al-Attas, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna Ondi dan semua kru keluarga besar Rasil, begitu pula tamu-tamu kita yang berkumpul pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-Hadid Allah berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu wal akhir, dialah yang awal, yang mengawali segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Langit, bumi, dan seluruh isinya, tatanan dan aturan yang mengaturnya, seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam perjalanan seluruh kehidupan,
yang di langit maupun di bumi termasuk diri kita, semua berjalan sesuai dengan aturan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Dan semuanya juga pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari Allah, kembali dan berakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui asma'nya menerangkan dirinya kepada kita semua. Bahwa dia merupakan Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Tahu, lagi Maha Bijaksana. Maka alam raya ini semua dan seluruh isinya termasuk kita, ya, semua keluar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tahu, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang terhadap hamba-hamba dan makhluknya. Dari sini kita menyadari bahwa eksistensi kita dan seluruh kehidupan kita maupun alam raya sebetulnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Lalu kita bertanya, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebanyakan makhluknya, ditempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya, menyediakan kebutuhan sandang, pangan kita, di mana Allah menundukkan mataharinya, bulannya, begitu pula awan-awan dan hujannya, hewan-hewannya baik yang hidup di daratan maupun yang hidup di lautan, hingga burung-burung yang terbang di angkasa. Semua ditundukkan untuk kita semua. Kira-kira kalau kita bertanya, berapa besar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah, mustahil kalian tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Yang lahir saja tidak dapat kita hitung, apalagi nikmat-nikmat yang batin yang begitu banyak. Oleh karena itu, kita semuanya berhutang dengan hutang yang amat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab kata hutang itu, ya, padanannya adalah dain. Adalah dain. Oleh karena itu, ya, kata din juga yang biasa dipergunakan Al-Quran, ya, mempunyai hubungan dengan arti, dengan apa? Dengan kata dain yang berarti hutang. Kalau dain artinya hutang, kalau kita sebagai hamba-hamba berhutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjalani din kita. Menjalani apa? Din kita, cara hidup kita seluruhnya dengan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang bertanya, mengapa kamu memilih Islam sebagai dinmu? Karena kita berhutang dengan segala-galanya seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan adinu lillah. Adinu lillah. Kemudian bagaimana kita berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah? Bi-islamil wajhillah, dengan menyerahkan, memasrahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah sebagaimana berasal dari Allah. Kita kembalikan semua itu dengan bersyukur, dengan kita mentaati, dengan kita mengagungkan dan bertasbih kepada Allah sebagaimana seluruh alam raya dan isinya bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Seluruh yang di langit, malaikatnya, jinnya, hingga bintang-bintang pada galaksinya, begitu pula, ya, planet-planet yang mengitari, bintang-bintang yang terdapat di angkasa, seluruhnya bertasbih kepada Allah, hingga makhluk yang terkecil mensucikan Allah, menyatakan bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha suci, yang maha agung, yang maha sempurna, dan yang maha mulia. Ini diakui oleh langit, bumi, dan seluruhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita manusia justru makhluk yang mendapatkan keutamaan yang terhingga. Hingga
Iblis, sebelum menjadi iblis, dia merupakan kalangan bangsa jin, diperintahkan sujud kepada kita. Bahkan malaikat pun diperintahkan sujud kepada Adam. Kemudian Allah muliakan manusia di muka bumi sebagai khalifahnya. Tapi sedikit sekali di antara manusia yang mensyukuri nikmat Allah dengan karunia yang Allah berikan. Bahkan banyak di antara mereka yang menggunakan karunia Allah untuk bersikap ingkar. Nah, dari keterangan tadi, kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai tamu di muka bumi ini, sebagai penerima amanat, di saat akan melakukan sesuatu, memulai sesuatu, mengambil manfaat dari sesuatu, sepatutnya tidak kita minta izin kepada Allah. Sepatutnya tidak. Kita sebagai hamba-hamba yang diberikan segala-galanya. Kalau kita berada atau bertamu di satu rumah, kemudian kita dijamu oleh tuan rumah, dengan sendiri kita harus beradab dengan adab tuan rumah tersebut. Nah, sekarang kita sebagai khalifah Allah yang ditempatkan di muka bumi ini, disediakan segala-galanya sebelum kita memulai satu pekerjaan yang potensinya juga merupakan karunia dari Allah. Sebelum kita mencicipi sesuatu, kita mulai dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana segala-galanya berasal dari Allah, Allah merawat mengasuhnya dengan dua namanya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka apabila kita ingin mendapatkan restu ridha dari Allah dan amal kita semuanya betul-betul dinaungi oleh rahmat dan keberkahannya, kita mulai semua pekerjaan kita dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita berbicara, pada saat kita memulai pekerjaan kita, pada saat kita mencicipi nikmat Allah, sampai dalam penyembelihannya, makhluk hidup yang Allah sediakan sebelum kita akhiri kehidupannya, kita menyebutkan nama Allah, memohon izin daripadanya. Rahmat akan menyertai sembelihan kita. Begitu masuk ke dalam perut kita juga rahmat akan mengiringi apa-apa yang kita makan. Dia akan menyatu dengan seluruh sel, organ-organ tubuh kita secara sempurna. Obat yang kita makan, kita mulai juga dengan nama Allah. Agar kita tidak merasa obat yang menyembuhkan kita, tapi rahmat yang menyertai obat tersebut yang menyembuhkan kita semua. Kemudian kita tutup pekerjaan kita dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini jiwa seorang hamba yang beriman selalu terikat dengan Allah. Fil bad'i, baik dalam permulaan, ya. Begitu pula dalam perjalanannya sampai kepada tujuannya, tidak ada satupun yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam satu hadis, kullu amrin dibarin lam yubda fihi bismillah fahuwa abtar. Tiap urusan yang bermakna tidak diiringi dengan nama Allah, maka urusan tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa indahnya kalau kita melalui kehidupan ini dengan iringan rahmat Allah, baik yang lahir, yang batin. Oleh karena itu pada saat kita memakan obat, ketahuilah bukan obat yang menyembuhkan. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Kita hanya berobat mengikuti perintah Allah yang merintahkan kita untuk menempuh sebab. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Obat yang sederhana kita makan dengan menyebutkan nama Allah, kekuatan datang dari rahmat Allah, bukan dari obat tersebut. Dan kalau seandainya ada efek-efek samping bahaya, Allah akan jauhkan dengan rahmatnya dari efek samping tersebut yang akan mengenai manusia. Oleh karena itu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim merupakan pengakuan, ya, pengukuhan dari seorang hamba bahwa dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dirinya berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya menjadi kunci pembuka pintu rahmat Allah yang maha luas di samping apa yang telah ada pada dirinya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, ketika jin yang terpandai, itu yang dikenal dengan gelar Ifrit. Ifrit ini menggambarkan apa? Cerdik, pandai. Jadi manusia juga bisa diberikan gelar Ifrit, anta Ifrit. Bukan nama, tapi apa? Kata sifat. Ketika Sulaiman bertanya, siapa di antara kalian, wahai jin dan manusia, yang mampu untuk membawa singgasana Balqis dari Yaman menuju ke Yerusalem? Tampil ke depan jin yang betul-betul memiliki kelebihan dan kepandaian. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan membawa singgasana tersebut sebelum kau meninggalkan majelis ini.
Tahu-tahu seorang manusia yang meresapi ajaran dari Alkitab, kitab Allah Subhanahu wa taala. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ini bukan kalangan jin, kalangan manusia nih. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan menghadirkannya ke hadapan kamu sebelum matamu berkedip. Mata Sulaiman belum berkedip sehingga Sana Balqis sudah di depannya. Bukan dengan kekuatan pribadi seperti yang dimiliki oleh jin, tapi dengan nama Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala yang melipat ruang, memindahkan sekejap mata sehingga Sana Balqis dari Yaman menuju Yerusalem. Nah, hasil dari ucapan bismillah tergantung bagaimana penghayatan kita. Kita sama-sama menyebutkan nama bismillah, nama Allah, tapi hasilnya berbeda-beda. Kenapa? Tergantung bagaimana kekhusyuan hati kita. Sugesti yang akan ditimbulkan tergantung bagaimana pemahaman, penghayatan dari ucapan tersebut. Yang mengucapkannya dengan penuh kesadaran dan ma'rifat, dia akan mendapatkan hasil yang lebih besar, seperti orang yang menyiduk air ya, di kolam, tergantung besar dia punya apa? Gayungnya. Yang bawa ember lebih banyak, yang bawa gayung apa? Lebih sedikit, yang menggunakan tangan lebih sedikit lagi. Jadi sebetulnya doanya sama, tapi hasilnya berbeda tergantung bagaimana hati kita. Oleh karena itu hendaknya ya, setiap doa yang kita baca diiringi dengan pemahaman. Oleh karena itu, sesuatu yang dikerjakan atas dasar ilmu beda dengan sesuatu yang kita kerjakan tanpa dasar ilmu. Hingga Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang benar-benar takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang berilmu. Jadi, ucapan Bismillahirrahmanirrahim bukan sembarang doa, ya, bukan sembarang pembukaan. Seperti kita baca ketika memulai makan, hanya sebagai rutinitas saja. Tapi kalau kita memulai dengan penghayatan meresapi, insya Allah setiap butir makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan betul-betul mengubah kehidupan kita. Tiap pekerjaan yang diawali dengan bismillah, kita berlepas tangan dari kemampuan kita pribadi, tapi dengan mengharapkan rahmat Allah, insya Allah ya, apa-apa yang kita lakukan akan memiliki nilai yang berbeda. Kalau Anda ingin merasakan, coba sendiri. Insya Allah Anda akan menemukan rahasia kebesaran dan keagungan. Oleh karena itu, kita pada saat berkumpul dengan istri kita pun Allah perintahkan kita menyebut nama Allah dan berlindung dari godaan syaitan. Keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah, memulai pekerjaan kita. Mudah-mudahan ini betul-betul akan selalu mengiringi kehidupan kita dengan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan yang sebaik-baiknya. Dan Allah masukkan kita semua, keluarga kita, seluruh anak bangsa kita dengan kembali kepada Allah ke dalam rahmat-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam Muhammad. Sungguh indah ya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Seperti yang sudah diuraikan tadi, bagaimana kalimat ini menghubungkan antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ya, mengecam nikmat-nikmat Allah, kita memakan rezeki yang Allah berikan, kita sebut nama Allah. Ini adalah merupakan suatu ucapan yang sangat indah sekali ketika kita memohon kepada Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di sini berarti ya, dengan namamu ya Allah, ya, aku mulai pekerjaan ini, aku melakukan ini semua. Bismillah juga berarti ya Allah, aku memohon pertolongan darimu ya Allah agar supaya engkau memberikan keberkahan dalam apa yang aku kerjakan dan apa yang aku lakukan ini. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini tertulis dalam Al-Quran, unik, yaitu sejumlah sama dengan surah yang ada di dalam Al-Quran. Terutama sekali di dalam surah Al-Fatihah, dia adalah merupakan ayat pertama dari suratul Fatihah. Dan ini adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memulai sesuatu, dimulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di sini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita memulai sesuatu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah bismillah dalam dalam Al-Qur'an sama dengan jumlah surah yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu 114 surah. Di mana setiap surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali dalam surah Al-Bara'ah.
tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Bismillahnya tersebut ya ada di dalam surah An-Naml ya, ayat 30 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita hitung jumlah surahnya 114, ada satu surah yang tidak ada bismillahnya, ternyata ada bismillah di dalam surah An-Naml ayat 30. Jadi kalau jumlah surahnya itu sama dengan jumlah bismillah ya. Dan ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, sampai diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman pun ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis untuk mengajak penguasa tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allah. Baik, terima kasih Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Uril di Lampung. Assalamualaikum Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Ada hadis yang berbunyi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Padahal kita tahu dalam pelaksanaannya bermacam-macam, terutama gerakan tangan dan peletakan di beberapa rukun sholat. Jika demikian, berarti tidak ada yang dapat memenuhi kriteria sebagaimana dilakukan Nabi. Yang sama paling jumlah rakaat dan cara rukunya saja. Bagaimana mengenai hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin amma ba'du. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan bimbingan salat kepada umatnya, kepada sahabatnya, beliau membimbing mereka dengan cara yang sederhana, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, tidak membingungkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Pada masa Nabi, pada masa sahabat, salat sama sekali tidak berbelit-belit. Karena salat ya, dicontohkan Nabi melalui sunnah amaliyah. Sunnah artinya sunnah praktis yang dicontohkan Nabi. Bukan melalui sunnah qauliyah. Bukan melalui apa? Bukan melalui sunnah qauliyah. Karena kalau melalui kata-kata, antara teori sama praktik terkadang apa? Tidak sama. Contohnya kalau orang mempelajari bagaimana cara membuat roti, ya, atau mempelajari cara berenang. Setelah itu dia berenang, apa jadinya? Betul enggak? Atau cara membuat roti melalui teori sama langsung dicontohkan mana yang lebih mudah. Nah, Nabi memberikan contoh sholat yang amat sederhana. Tidak sama sekali apa? Membingungkan para sahabatnya. Jadi mereka dapat mengerjakan sholat dengan mudah. Dan kita tahu sebetulnya tidak ada perbedaan di antara ulama Islam berkaitan dengan rukun-rukun sholat yang pokok dan utama. Tidak terdapat perbedaan. Artinya pokok-pokok dan prinsip sholat ya, yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW secara pasti tidak ada perbedaan di antara Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahkan di kalangan Syiah. Lalu kita bertanya, kenapa ada kesan seolah-olah ada perbedaan antara sholat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Ahmad bin Hambal, dalam mazhab Malik, atau sebagian mazhab yang lain. Perbedaan ini bersumber dari sunnah qauliyah. Dari sunnah qauliyah, bukan dari sunnah amaliyah. Karena apa? Praktek-praktek sholat yang pokok dan prinsip itu diriwayatkan secara mutawatir. Di mana sahabat melihat Rasul, para tabi'in melihat sahabat, turun-menurun ke bawah yang meriwayatkan bukan 1-2 orang. Tapi kalau sunnah qauliyah, seorang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pada saat bertasyahud menggerakkan jarinya. Menggerakkan jarinya.
Coba tanya, berapa orang yang meriwayatkan ini? Berapa orang? Hanya 1 orang. Yang meriwayatkan ini bukan orang yang mendampingi Rasul dalam waktu lama, tapi orang yang datang berkunjung kepada Rasul sekejap, balik ke kampung halamannya di Yaman. Dia meriwayatkan dalam salah satu riwayatnya. Ada kurang lebih 13 riwayat, 1 riwayat mengatakan bahwa Nabi menggerak-gerakkan jari. Nah, saya ingin bertanya, yang melihat Nabi sholat berapa banyak jumlahnya? 99,9% yang melihat Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan Nabi menggerakkan jari. Sedangkan yang meriwayatkan Nabi menggerakkan jarinya itu seorang pendatang. Wafada ala Rasulillah minal Yaman, min Bani Ya'mur, datang kepada Rasulullah dari Bani Ya'mur di Yaman, tinggal bersama Rasul sesaat, setelah itu kembali ke Madinah. Kenapa justru ini? Ya, yang lebih apa? Yang lebih disebarkan ya, daripada praktek dan pengamalan para sahabat yang setiap hari melihat Rasul tapi tidak meriwayatkan riwayat tersebut. Aneh apa tidak? Jadi hadis ini ganjil apa tidak ganjil? Oleh karena itu, hadis ini dikatakan hadis syadz, artinya ganjil. Jangankan dibandingkan sahabat yang lain. Karena orang ini sendiri meriwayatkan 2 riwayat. 1 menggerakkan jarinya, 1 tidak menggerakkan jarinya. Nah, orang-orang yang tidak melihat Rasul langsung, orang-orang ya yang tidak sama sekali apa? Berkumpul bersama Rasul, yang jauh dari Rasulullah SAW, mereka-mereka lah yang meriwayatkan berbagai macam perbedaan melalui sunnah qauliyah. Akhirnya di bawah ada yang mengambil hadis tersebut. Ada yang mengambil hadis tersebut. Maka lahirlah pendapat fulan dengan madhabnya, katakan. Jadi kata madhab sebetulnya pendapat. Kata pendapat itu berarti apa? Bisa saja berbeda dengan pendapat yang lain. Artinya dia merupakan interpretasi manusia. Beda dengan syariat yang datang dari Allah. Sekarang saya mau tanya. Imam Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah pada saat ruku berbeda-beda enggak? Ada yang satu ke depan atau ke belakang? Sama semuanya. Pada saat sujud? Sama. Nah, kalau katakan sholat subuh dalam mazhab Syafi'i dengan sholat subuh dalam mazhab Ahmad bin Hambal, rukun-rukun ini sama enggak? Dari mulai takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca surah, kemudian ruku, kemudian bangun dari ruku, ya, kemudian sujud, ya, bacaan sujudnya kan, kemudian bangun dari sujud, ya, kemudian masuk rakaat kedua, salat subuh kan, begitu sampai kunut, Ahmad bin Hambal tidak membaca kunut. Syafi'i, Maliki, Ja'fari membaca kunut. Cuma kalau Maliki membaca sebelum ruku, kalau Syafi'i membaca setelah ruku. Saya mau tanya, ini perbedaan dalam prinsip, apa hanya dalam satu hal yang bersifat furu? Kalau orang mengerjakan kunut, batal nggak sholatnya? Dia punya dasar riwayat. Kalau yang meninggalkan kunut, batal nggak sholatnya? Gak ada yang mengatakan batal. Kalau ada yang mengatakan yang mengerjakan atau yang meninggalkan batal, maka orang ini perlu diperiksa. Betul-betul orang yang berilmu, apa orang-orang yang tidak tahu tapi bicara dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan terjadi bukan dalam syariat sholat yang datang dari Nabi kita yang disepakati, dalam fikih sholat. Dalam fikih sholat? Dalam fikih sholat yang kembali kepada pendapat manusia yang bersandar kepada sunnah qauliyah. Kepada sunnah qauliyah. Nah, sunnah qauliyah ini susah untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena kebanyakan bersifat ahad, beda dengan apa? Prinsip-prinsip sholat yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in kepada kita. Oleh karena itu sholat sebetulnya antara Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahkan Ja'fariyah, sebetulnya perbedaan bukan hal prinsip. Nah, itu yang mereka lihat langsung dari Rasulullah. Kalau ini saja dikerjakan, umat Islam damai. Cuma sayangnya bukan sholat yang menghadapkan hati wajah kita kepada Allah, tapi waktu kita sholat, kita lihat ke kanan ke kiri. Lihat di sebelah kita bagaimana sholatnya. Betul enggak? Satu orang bertanya, Ustadz, saya mau tanya, kalau seorang pada saat sholat,
Dia satu begini, satu lagi begini Ustaz. Satu lagi begini. Saya tanya, kamu waktu sholat melihatnya apa di luar sholat? Saya lagi sholat, saya lihat ke sana. Saya bilang, kenapa kamu hadapkan wajah kamu kepada teman-teman kamu? Hadapkan wajah kamu kepada Allah, khusyukkan hati kamu. Begitu kamu keluar dari sholat, seluruh sikap kamu akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan Nabi itu menyederhanakan sholat untuk kita. Jangan jadi ajang perdebatan, ya, tapi ikuti prinsip-prinsip pokok sholat. Hadapkan wajah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sebagaimana ucapan Ibrahim dalam suratul An'am. Kalau setiap orang dari kita fokus dalam hal ini, insya Allah nggak ada keributan. Tapi kita sholat, lalu ingin menonjolkan diri kita, membanggakan pandangan dan pendapat kita lupa pada Allah. Kita lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholat ini akan membimbing, menuntun, menyempurnakan akhlak kita. Sholat kita semakin banyak, jidat semakin hitam, akhlak kita semakin buruk. Karena kita selalu menganggap diri kita paling baik, orang lain semua tidak benar. Kita menganggap sholat kita yang diterima oleh Allah, sholat orang lain tidak diterima oleh Allah. Padahal bisa-bisa orang yang kita remehkan, sepelekan, di mata Allah lebih baik dibandingkan kita. Dia sholat tanpa ada kesombongan, sedangkan kita sholat merasa diri kita seolah-olah di mata Allah besar, padahal amat kecil. Nah, yang kita sayangkan, ada sebahagian orang melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa disadari menimbulkan fitnah. Seperti umpamanya Syekh Nasruddin Albani menulis buku Sifat Salat Nabi. Sifat salat lalu ada lagi yang menjawab sahih sifat salat Nabi. Artinya sifat salat Nabi menurut dia. Saya mau tanya, Syekh Nasruddin Albani pernah melihat Rasul enggak? Dia belum lama ini meninggal tahun 90-an. Tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Dari mana dia bisa menyimpulkan pendapatnya ini merupakan sifat salat Nabi? Dari berbagai macam riwayat ya, yang disatukan. Mengambil riwayat ini, riwayat itu. Setiap riwayatnya kebanyakan bersifat ahad. Ahadnya satuan, 2-3 orang yang meriwayatkan. Saya mau tanya, Syafi'i ketika menggambarkan sholat, dia mengikuti Nabi tidak? Maliki juga apa? Meriwayatkan dari Nabi. Mana yang lebih dekat jaraknya mereka? Apa Albani? Albani mengakui satu hadis sahih ya, yang tidak diterima oleh mereka yang di atas. Saya hargai pendapat Albani. Kalau dia berpendapat dengan pendapatnya, ya, silahkan jalankan. Tapi kalau mengatakan sifat sholat Nabi, ini namanya apa? Ini namanya sebuah klaim ya, yang membutuhkan pembuktian. Tapi kalau Albani melihat Rasul sholat langsung, lalu digambarkan, kita hormati. Tapi saya yakin, dan semua orang yakin, Albani tidak pernah melihat Nabi sholat. Bahkan Imam Syafi'i pun tidak pernah melihat Nabi sholat. Oleh karena itu Syafi'i di saat berpendapat, tidak pernah mengklaim bahwa pendapat dia yang benar, pendapat yang lain salah. Dia mengatakan pendapat saya benar menurut saya, bisa salah. Pendapat orang lain menurut saya apa? Salah, tapi bisa saja pendapat dia yang benar. Itu namanya orang yang berilmu. Dalam hal-hal yang pasti, ya, dia betul-betul menerima dan meyakininya. Dalam bidang pendapat yang sifatnya dugaan, dia saling menghargai. Kalau begini akhlaknya, umat Islam pasti bersatu. Jadi menjawab pertanyaan Bapak Uril ya, bahwasannya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Karena banyak perbedaan berarti sulit untuk menemukan bagaimana sholat yang diajarkan Nabi. Saya menjawab bahwa praktek sholat 99% itu dari Nabi jelas disepakati. Yang berbeda hanya soal meletakkan tangan di sini atau di sini. Nah, Anda mau meletakkan di mana? Di sini. Asal hati Anda khusyuk dan sholat Anda membuahkan betul-betul akhlak yang baik, insya Allah sholat Anda diterima. Daripada Anda meributkan mengatakan ini yang paling benar, tapi hati Anda sudah jauh dari kekhusyuan. Jadi Anda mau gunakan begini silahkan, begini silahkan. Buat saya ini bukan hal yang apa? Yang penting. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat Anda menyombongkan diri dengan sikap Anda, seandainya benar itu dari Rasulullah, Anda bersikap sombong, kesombongan Anda membuat amal Anda berguguran semuanya.
Nah, kita tidak ingin saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan, tapi ingin saling memperbaiki dan saling menyempurnakan. Jadi kita berharap yang mengikuti Albani, yang mengikuti juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, jangan terlalu bangga diri. Begitu juga yang mengikuti Imam Syafi'i, Imam Maliki, begitu pula dari kalangan-kalangan mereka yang mengikuti Ahlul Bait, jangan terlalu bangga. Karena apa? Karena terkadang yang diriwayatkan dari Ahlul Bait, yang diriwayatkan dari Syafi'i, dari Maliki, dari Hambali, terkadang yang mereka riwayatkan belum tentu betul-betul diriwayatkan dari mereka. Tapi yang pasti dari Al-Quran, yang pasti dari Rasul, itu yang kita perhatikan. Dari mulai kita melakukan sholat sampai menutup sholat kita, 99% semua disepakati. Nah, inilah yang dilihat oleh para sahabat dari Nabi kita, yang dilihat oleh para tabi'in dari para sahabat. Mari kita jaga. Jangan justru yang berbeda, yang bertentangan kita besar-besarkan, yang disepakati kita lupakan. Mudah-mudahan ya, ini bisa menjelaskan bagi kita semua dan kita bisa saling menghargai, menghormati dan mencintai saudara kita. Kita berdoa untuk keselamatan kita, doakan juga keselamatan saudara-saudara kita yang berbeda, organisasi maupun apa? Yang mengikuti madhab yang berbeda. Madhab adalah pendapat, sedangkan syariat itulah yang datang dari Allah dan pasti dari Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Ya, ini memang sering diperdebatkan ya, kalimat atau hadis tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Yang melihat Rasulullah SAW salat kan banyak. Jadi salat ini rukun-rukunnya seperti yang Ustaz Husain katakan tadi, itu dipraktekkan langsung oleh para sahabat, oleh banyak sahabat. Hal-hal yang kecil, misalnya bacaan, itu biasanya diriwayatkan qauliyah secara ucapan, tapi prakteknya ini semuanya. Ketika berdiri, mereka semuanya ikut, baca surah, baca Fatihah, takbiratul ihram itu, ruku, i'tidal, sujud, semuanya diikuti. Ini dan secara praktek, dan ini banyak di antara kita pun, ya. Ketika kita melaksanakan sholat dari masih kecil, itu biasanya kita belajar secara praktek dulu, Bu. Nggak diajarkan rukun-rukun sholat dulu, itu praktek. Inilah yang memang yang diajarkan oleh Rasul dan dilihat oleh para sahabatnya. Oleh karena itu, ya secara umumnya, ya terutama sekali dalam hal rukun-rukunnya sama semuanya, sepakat. Tapi kita memang suka sering inginnya mau berselisih, mau ribut. Hal-hal kecil itulah yang diributkan sehingga terjadi perdebatan, perselisihan, bahkan saling bermusuhan antara satu kelompok dengan kelompok lain, ya, karena meributkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, yang Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tidak akan mempertanyakan kita tentang hal itu, tapi karena kita meributkannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menuntut kita, ya, karena itu mengakibatkan perselisihan di antara kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rina L. Palembang. Assalamualaikum Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Ustaz, apakah orang yang suka komplain, suka mengeluh dan gampang marah akan dijauhkan dari rizki? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lakal hamdu ya Rabbana ala na'maik. Allahumma ja'alni na'maika minasyakir wa li'alaika minadzakirin. Wa alal balwa'i sabirin. Wa ja'alna min ibadikal mukhlasin al-mukhlasin. Birahmatika ya arhamar rahim. Mengeluh, ya. Keluhan, ada satu yang terpuji, yang dicintai Allah, satu yang dibenci oleh Allah. Ada yang dicintai Allah, ada yang dibenci oleh Allah. Yang dicintai Allah di saat seorang hamba datang mengeluh kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Merintih di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi di saat dia mencucurkan air mata, meratap di hadapan memohon rahmatnya, itu paling dicintai Allah. Justru yang tidak datang kepada Allah, Allah akan abaikan dirinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Faqad kadzabtum fasawfa yakunu lisama. Katakan Tuhan kalian akan cuek, tidak akan peduli terhadap kalian kecuali kalau kalian berdoa. Kecuali kalau kalian memohon, berdoa, mengadu kepada Allah. Jadi mengeluh, mengadu kepada Allah,
memohon kepada Allah itu merupakan hal yang amat dicintai Allah. Tapi yang dibenci oleh Allah, mengeluhkan Allah. Mengeluhkan takdir Allah. Tidak puas. Saya nggak pernah diajak musyawarah sama Allah ketika mau diciptakan. Kalau saya diajak musyawarah, saya nggak mau. Untuk apa? Untuk hadir ke dunia ini. Persis seperti seorang, hidupnya selalu nahas. Tiap hari kerjaannya ngedumel. Gerutu terhadap takdir. Dan selalu mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya subhanallah satu hari Allah kasih apa? Nasibnya berubah. Dari miskin jadi kaya. Tiap megang apa aja selalu berhasil. Akhirnya setelah nasibnya berubah, dia mulai senang, dia mulai banggakan dirinya. Dia lupa terhadap ucapan dia di masa yang lampau. Satu orang datang sama dia. Saya ada pesan yang bisa disampaikan kepada kamu. Dia bertanya, apa? Dulu kan kamu tidak puas kepada Allah. Mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sering mencerca takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala ya, ingin mengabulkan doa kamu untuk mengambil hidup kamu. Langsung dia apa? Itu lain. Itu kan zaman dulu. Dia gak mau terima itu ucapan dia di masa yang lampau. Jadi manusia ini punya apa? Punya potensi untuk terkena penyakit yang namanya hala. Idza massahu syarru jazua. Begitu kena keburukan dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Begitu dapat keuntungan kikir. Pelit. Dan dia tidak mengakui itu datang dari Allah. Padahal sebetulnya keluh kesah itu muncul karena ketidaksabarannya. Dia tidak mau menerima pendidikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah merupakan amal yang dicintai Allah. Tapi mengeluhkan Allah, tidak rela dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Padahal Allah maha pengasih, penyayang terhadap hambanya. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala apa? Menentukan pada hambanya kehinaan, tidak. Tapi pendidikan. Seperti seorang anak di rumah, waktu belajar diperintahkan sekolah. Kemudian waktu bermain diizinkan bermain. Setiap dibangunkan sekolah, dia marah-marah. Mau bakar sekolahannya. Mau motong-motong gurunya. Mau ini, mau itu, emosinya muncul berlipat kali. Kenapa? Karena merasa lagi enak tidur, dibangunkan sekolah. Orang tuanya nggak dengarkan ucapan si anak, tapi terus diantar sekolah. Waktu pulang dijemput. Allah kasih subhanallah begitu akalnya sempurna, dia menyadari bahwa sekolah itu bermanfaat buat dirinya. Betul nggak? Pagi-pagi seorang anak minta makanan yang tidak sehat, yang mengandung pewarna, pengawet. Si bapak ibu mengatakan tidak. Memang abah, mama gak sayang sama saya. Kata bapak ibunya, bukan tidak sayang. Abah tidak ingin kamu celaka. Sekarang kamu minta yang lain bermanfaat, lebih mahal abah berikan untuk kamu. Jadi anak kecil ini seringkali menilai sesuatu dari apa? Dari apa yang dilihat secara langsung tanpa memikirkan akibatnya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyak yang kamu enggak sukai padahal sebetulnya membawa kebaikan buat kamu. Tapi banyak yang kamu suka mencelakakan kamu. Allah lebih tahu, kalian tidak tahu. Jadi kalau Allah mendidik hamba-hambanya dengan berbagai macam cobaan, itu mempersiapkan dirinya untuk menuju keberhasilan, kesuksesan. Seharusnya dia selalu yakin pada Allah, betul-betul apa? Memahami kebijaksanaan Allah, kemudian mohon bantuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Jadi mengeluh kepada Allah, mengadu padanya merupakan hal yang indah, tapi mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala, berkeluh kesah, tidak puas dengan ketentuan Allah merupakan hal yang bertentangan dengan apa? Dengan kebaikannya, juga dengan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa-apa yang kita hadapi dari cobaan hidup ini, saya merasakan di masa kanak-kanak, ya. Begitu juga di saat menghadapi cobaan belajar di luar negeri. Saya meninggalkan Indonesia itu sebetulnya dalam hati ya, yang tidak ingin kembali ke Indonesia. Karena pengalaman-pengalaman yang saya nggak suka. Dengan sebab cobaan ini, saya bisa belajar di Mesir 8 tahun, tidak berpikir untuk pulang.
Tapi kalau saya biasa dimanjakan di rumah, baru seminggu minta pulang dari Mesir nanti. Repot enggak? Tapi karena merasa menghadapi suasana yang berat, begitu tinggal di Mesir, ya, kita merasakan kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kita bisa bertahan lama, tidak pulang 8 tahun. Tapi banyak anak kita baru masuk pesantren sehari minta pulang. Karena di rumah biasa apa? Dimanja. Jadi pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Setelah belajar selesai, kita kembali ke tanah air, kita merasakan terjadi perubahan. Jadi jangan pernah kita mengeluhkan nasib kita kepada selain Allah, tapi datang kepada Allah, memohon padanya dengan hati yang penuh dengan rasa baik sangka, insya Allah kita akan temukan kebahagiaan kita. Wallahu a'lam. Nah, ya, selanjutnya dari Allah. Assalamualaikum Ustaz Husein. Saya dikecam oleh teman-teman pengajian saya karena saya kalau nulis WA menulis Assalamualaikum disingkat ASSWRWB. Dia bilang itu tidak sunnah, tidak berpahala karena bunyinya bisa lain. Astagfirullahaladzim. Banyak orang-orang yang membicarakan hal-hal yang tidak ada itu ya. Mencari-cari hal sesuatu seolah-olah agama ini jadi sulit. Kita menulis singkatan seperti itu, tapi kan ucapannya nggak pernah kita ngomong Assalamualaikum WR.WBB. Nggak mungkin seperti itu. Maksudnya itu ada singkatan. Kadang-kadang simbol singkatan itu adalah suatu yang perlu kita tuliskan, kita goreskan supaya ini mempersingkat suatu makna, suatu tujuan tertentu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini, ya, janganlah kita artinya menganggap suatu agama ini begitu rumit. Ya. Agama itu agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW itu mudah, ya, simple, dan sesuai dengan fitrah seperti itu. Ya. Rasulullah SAW ketika mengutus Sayyidina Ali ya, ke Yaman atau Mu'adz bin Jabal, Rasulullah berpesan, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunafiru. Permudahlah kamu, jangan kamu persulit. Kalau ngajarin orang, ngajarin yang gampang-gampang. Jangan ngajarin sesuatu yang bikin orang jadi pusing, bikin orang jadi ketakutan. Wabashiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira. Jangan bikin orang kabur dari Islam. Nah ini jadi hal-hal seperti ini. Oh, kamu nggak boleh, kamu ini tidak sesuai dengan sunnah, kamu jadi ahli bid'ah seperti itu. Semua orang nantinya akan bingung dalam beragama. Semua orang akan merasa dianya itu semuanya nggak bakal selamat ini. Yang selamat cuma dia doang tuh yang nulis tadi seperti itu. Nah ini hal-hal seperti ini hendaklah jangan dibesar-besarkan ya. Jangan, karena ini bukan tujuan dari dakwah Islam ya, bukan tujuan dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ajarkanlah sesuatu yang penting, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cegah mereka dari hal-hal yang maksiat, hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal-hal yang kecil ya itu semuanya bisa dipertimbangkan. Hal-hal kecil itu bisa dilihat dari situasi dan kondisinya. Hal-hal yang kecil bisa disesuaikan ya dengan kondisi situasi masyarakat ya, ketika menerima hal tersebut ya, atau yang disebut dengan al-uruf ya, itu adalah hal-hal yang kecil. Tapi hal-hal yang prinsip itulah yang harusnya kita ajarkan kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disampaikan Ustaz Hamzah ya, cukup jelas sebetulnya dalam masalah ini. Cuma terkadang jiwa manusia ini apa? Jiwa manusia ini suka aneh-aneh. Satu orang disuruh untuk apa? Untuk pergi menagih. Sebelum jalan apa? Kalau orangnya nggak ada gimana? Kamu pergi. Kalau jalannya macet? Jadi selalu apa? Mendahulukan hal-hal yang sifatnya apa? Sulit.
Orang seperti ini dikenal dengan nama seorang yang punya penyakit pesimisme, seorang yang pesimis. Tapi kalau seorang yang optimis, bersandar kepada Allah, dia tidak pernah mempertimbangkan berbagai macam cobaan. Ketika Sayyidah Hajar ditempatkan di mana? Di Mekah. Tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia. Tapi membuat dirinya berhenti berusaha apa tidak? Tidak. Begitu dia kehabisan bekal, dia bersa'i. Sa'i artinya apa? Usaha. Itu usaha dalam bahasa Indonesia, asalnya as'a bahasa Arab, saya berusaha. Jadi sa'a yas'a, berusaha, saya berusaha as'a. Maka berubahlah apa? Ya, usaha. Karena orang Indonesia susah menyebutkan ain. Seperti iklan. Bahasa Arab iklan. Bahasa Indonesia ini iklan. Iklan. Jelas kan? Jadi Sayyidah Hajar bersa'i dulu, bukan ngadu. Ya Allah, bagaimana saya mau usaha? Kenapa ditinggalkan di tempat ini yang gersang, gak ada airnya? Wah, suami saya pasti dipengaruhi sama istrinya nih. Betul enggak? Kalau Sayyidah Hajar sama sekali bukan seorang yang paranoid. Dia seorang yang beriman, yakin pada Allah. Ketika suaminya meninggalkan dia di tempat ini, dia yakin bahwa suaminya melakukan bukan kemauannya, tapi atas perintah Allah. Karena suaminya bukan seorang pria yang takut istri, tapi yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersa'i sebanyak 7 kali. Setelah tubuhnya letih, lunglai, ya, melihat ke Bukit Sofa, melihat dari Bukit Marwah tidak terdapat apa-apa yang dia lihat, dia pasrahkan dirinya pada Allah. Pada saat itu, malaikat datang membawa kabar gembira. Membawakan makanan untuk mereka, juga memancarkan air. Begitu air mulai memancar, burung-burung datang mengitarinya, kafilah-kafilah dari tempat jauh yang mencari air, melihat ada sumber air. Mereka datang ke sana. Akhirnya mereka menetap di tempat tersebut. Kalau ada air, onta mereka bisa hidup, mereka juga bisa bercocok tanam. Jadi Allah kasih subhanallah, karena mata air keimanan yang memancar dari hati Hajar, dari sana berdatangan manusia menuju tempat tersebut. Hingga ini kira-kira berapa ratus miliar orang yang datang dari mulai zaman dahulu kala. Kenapa? Ini mata air keimanan yang memancar dan keyakinan pada Allah. Jadi kalau orang yang beriman, kalau mau bekerja, tidak pernah sama sekali dibuat gentar, takut menghadapi rintangan. Karena dia yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang kecil, orang yang mentalnya lemah, belum kerja, kesandung, ya alamat sial nih. Betul tak? Jadi selalu di hadapan dia bayang-bayang hitam. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat, ya, sebetulnya seperti yang Ustaz tadi katakan, ada orang yang suka memandang sesuatu dengan mudah, bukan meremehkan. Kamu bisa nggak kerjakan ini? Dia lihat, bisa. Ketemu satu orang, waduh ini agak sulit nih. Ini agak berat nih masalahnya. Sampai Ustadz ketika ditanya satu masalah, orang dalam keadaan gelisah suami istri, dia bertanya, waduh ini nggak gampang urusannya nih. Ini butuh ini. Tujuannya apa? Supaya ini orang, ya, paling tidak apa? Mengeluarkan sesuatu yang bakal menguntungkan dia. Tapi ada orang, subhanallah, yang jiwanya penuh rahmat, nggak ada kesulitan apa-apa. Semuanya mudah. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala juga Allah terangkan, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra fa inna ma'al usri yusra. Kalau Allah menginginkan kemudahan, ada yang mempersulit, kira-kira orang itu ikut Allah atau ikut syaitan? Allah meringankan, ternyata orang lain memberatkan. Ini menunjukkan yang memberatkan tidak sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jumpai banyak orang ditakut-takuti dalam soal agama, ya, sampai banyak yang stres. Seorang anak ketika dia mengadakan pengajian bersama sekolahnya, kebetulan yang membimbing ini orang-orang yang agak keras. Akhirnya mulai memberikan pendidikan pada anak-anaknya bahwa ini merupakan hal yang bid'ah, yang bisa menyesatkan, bisa menjerumuskan ke neraka. Sedangkan apa yang dilakukan orang tuanya seperti yang diperingatkan. Begitu dia pulang dari hasil dari hasil pendidikan pada musim libur, dia bingung menghadapi orang tuanya yang penuh cinta kasih selama ini, tapi orang tuanya min ahli nar, penghuni api neraka. Akhirnya di tengah kebingungan tersebut si anak stres berat, mengalami gangguan jiwa.
Apakah ini pendidikan agama? Kan nggak benar sama sekali. Oleh karena itu banyak orang-orang tua akhirnya takut anak-anaknya ya untuk melakukan pengajian-pengajian, sampai ada suami-suami bilang, sama istrinya, daripada kamu ngaji mendingan nonton televisi aja dah. Karena begitu dia masuk di pengajian, pulang kurang ajar sama suaminya. Yang nggak pernah sama sekali kurang ajar, mulai mencerca suaminya, mengatakan suaminya nggak benar, suaminya min ahli nar. Jadi menganggap pendidikan agama ini betul-betul menimbulkan kerusakan dan fitnah. Tapi kalau pulang dari pengajian, dia makin sopan, makin hormat terhadap suaminya. Suami juga yang belajar makin sayang pada istrinya, makin jauh dari perbuatan yang nggak benar, makin lembut pada keluarganya. Orang akan merasakan betul-betul buah manfaat dari pelajaran agama. Nah selama ini kita mulai menyadari banyak orang-orang yang belajar agama yang tadinya tidak menghafal Quran, yang tadinya tidak mengenal hadis, begitu mempelajari agama bukan akhlaknya semakin baik. Tadinya peminum, pemabuk, kalau ketemu orang santun, sopan, begitu belajar agama, berbeda sedikit sama dia nggak mau tegur orang. Bahkan tidak mau sholat di masjid, yang dianggap apa? Melakukan kunut. Sampai orang-orang bilang, ya mendingan itu mabok lagi, ketahuan. Betul-betul, mendingan kamu mabok lagi daripada apa? Daripada kamu seperti ini. Jadi betul-betul kita rasakan pendidikan agama yang dipelajari saat ini tidak seperti yang dicontohkan, diajarkan Nabi yang mengubah kehidupan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, yang melembutkan hati, yang menyempurnakan akhlak, padahal Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi seperti yang tadi disampaikan Ustaz Hamzah, jawabannya jelas. Nggak ada orang di saat mengucapkan salam disebutkan ASSS.WR kemudian nggak ada sama sekali, betul enggak? Itu singkatan tapi sebutannya sama. Jadi yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru, sebarkan kabar gembira. Ketemu saudara kita jangan tanya, kamu NU Muhammadiyah? Assalamualaikum. Saya pernah sekali waktu datang ke satu jamaah, ketika saya mau salaman, satu persatu, satu orang begitu lihat saya masukin tangan dalam kantong. Saya angkat tangannya, kenapa kamu masukin dalam kantong? Dia gak enak akhirnya kan. Jadi dia beranggapan salaman sama saya ini najis karena ahli bid'ah. Repot gak? Kesian, ini orang tadinya baik, gak ada masalah. Begitu kena sentuhan pendidikan seperti ini, hatinya berubah. Nah kita di Rasil tidak ingin sama sekali meracuni masyarakat, pendengar, pemirsa dengan hal-hal seperti ini. Kita ingin semuanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadikan orang sebagai pengikut Rasil, mengajak pendengar, pemirsa untuk bersama-sama berjalan menuju Allah. Oleh karena itu, lihat, Nabi menamakan apa? Orang yang mengikutinya ashabi, sahabat-sahabat. Betul enggak? Sahabat. Padahal beliau ini Nabi, Rasul. Tapi mengenali mereka dengan sahabatnya. Artinya sahabat bersama-sama menuju Allah. Bukan mengajak orang untuk kultus pada Nabi menyembahnya, tidak. Tapi mengajak mereka semua bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pengikut Isa namanya apa? Ansor Allah. Man ansori ilallah. Betul enggak? Orang yang dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin, yang berhijrah ke jalan Allah. Sedangkan ansornya, ansor yang membela agama Allah. Jadi kita ingin semua dihubungkan, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling menghargai, menghormati, mencintai, memuliakan sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah. Ya demikian tadi acara dialog dan tanya jawab bersama Ustaz Husein Alatas. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami utarakan pertanyaannya. Insya Allah di lain waktu kami akan bacakan ya, dan insya Allah akan dijawab. Baik, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, kemudian juga Yusuf Subangkit, kemudian juga Anis Mualim dan Fahri. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.